at his face. He's a freak. Jesus. Just go. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Wonder. Film Wonder ini dirilis pada tahun 2017, mengisahkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama August Pullman, yang dimana ia memiliki kelainan bentuk wajah yang sangat langka, atau biasa disebut dengan sindrom Treacher-Collins. Oke, lantas seperti apa kisahnya si Augie ini? Yuklah, daripada kalian penasaran dengan film ini, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Wonder itulah judul film drama keluarga dari Amerika Serikat yang mengisahkan kehidupan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama August Pullman, atau biasa dipanggil dengan sebutan Augie. Augie ini tinggal di Brooklyn bersama dengan kedua orang tuanya, yaitu Ned dan Isabel, serta tidak lupa kakak perempuannya bernama Olivia. Dan keluarga Augie ini memelihara seekor anjing yang dinamakan Daisy. Augie lahir dengan kelainan bentuk wajah yang langka yang disebut secara medis sindrom Treacher-Collins. Sejauh ini, Augie telah menjalani operasi sebanyak 27 kali dengan tujuan agar Augie bisa melihat, mencium bau, berbicara, dan mendengar. Augie juga memiliki minat dan bakat dalam mempelajari sebuah ilmu di bidang Minecraft dan berdandan untuk sebuah perayaan Halloween. Terlihat juga Augie terkadang memainkan sebuah pertarungan lightsaber bersama dengan ayahnya dan menonton film Star Wars di momen-momen tertentu. Movies with him and drive my big sister crazy on my Xbox. I love Minecraft. Sampai saat ini, orang tuanya Augie masih menyekolahkan Augie di rumah atau memberikan homeschooling. Tetapi pada saat Augie naik ke kelas 5, orang tuanya Augie memutuskan untuk mendaftarkannya di sekolah umum. Singkat cerita, tibalah hari di mana Augie untuk pertama kali masuk dalam lingkungan baru dan bersekolah di sekolah umum. Augie diperkenalkan kepada kepala sekolah yang bernama Mr. Tussman. Untungnya kepala sekolah ini merupakan orang yang baik dan bijaksana. Oleh karena itu, Augie pun berada langsung di bawah pengawasannya. Kemudian, Tussman mengatur Augie untuk diperkenalkannya dengan ketiga teman barunya yang terdiri dari Jack, Julian, dan Charlotte. Walaupun pada awalnya Julian ini terlihat bertingkah agak kasar kepada Augie karena mempertanyakan sesuatu yang menyinggung, tetapi di sisi lain Jack datang untuk melerai dan membela Augie. So, the science selective is supposed to be really hard. So we can check it out. Okay. Singkat cerita, pada malam hari di mana semua keluarganya Augie berkumpul untuk makan malam bersama. Di momen itulah Augie mengutarakan isi hatinya dan bercerita kepada ayahnya mengenai temannya yang bernama Julian yang telah bersikap kasar kepadanya. Sebagai ayah, Ned lantas memberikan sebuah wejangan kepada Augie agar ketika Augie ditindas, maka dia harus melawannya dan jangan diam saja. Setelah itu hari berikutnya, seluruh anggota keluarga Augie pergi menemaninya ke sekolah untuk pertama kali. Dan seperti pada umumnya yang dilakukan oleh seorang ayah, yaitu Ned kembali memberikan sebuah nasihat dan motivasi untuk anak laki-lakinya ini sebelum masuk ke dalam sekolah. Walaupun memang pada kenyataannya, Augie harus bisa bersabar dengan lelucon dan ejekan yang dilontarkan teman-teman barunya itu. Selama berjalan menuju kelas, Augie tidak lepas dari sorotan mata teman-temannya yang seperti mengejek. Tetapi Augie tetap berusaha untuk kuat dan berani melewatinya. My mom always said, Saved. sorry. Tidak sampai di situ saja, Augie pun harus mendapatkan bulian, terlebih dari Julian teman sekelasnya yang terus mengolok-olok kondisinya. Tetapi Augie mendapatkan sebuah dukungan dari guru kelasnya yang bernama Mr. Brown, yang dimana Mr. Brown mendorong Augie untuk bisa aktif berpartisipasi di dalam kelas. Kemudian di sisi lain, pada saat Augie mulai bersekolah di sekolah umum, ibunya yaitu Isabel mulai melanjutkan kembali kuliah S3 yang sebelumnya sempat dihentikan setelah Augie lahir. Singkat cerita, keluarga itu kembali berkumpul pada makan malam.
Ned dan Isabel memaksa Augie untuk menceritakan hari pertamanya di sekolah. Tapi sepertinya Augie tidak ingin menceritakannya, dan alhasil Augie menjadi kesal, kemudian pergi dari meja makan menuju ke dalam kamarnya. Melihat hal itu, Isabel pun langsung pergi menyusul Augie. Di dalam kamar, Augie pun menangis dan bertanya, "Kenapa aku sangat jelek?" Isabel pun teriris hatinya dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh putranya ini. Tetapi Isabel tidak menyerah untuk terus memberikan motivasi kepada Augie dan memberikan sebuah wejangan yang berbunyi bahwa yang terpenting itu adalah hati kita yang baik, karena fisik hanya bersifat sementara saja. Di tengah-tengah perbincangan haru antara ibu dan anak, tiba-tiba datanglah Ned yang menyusul anak dan istrinya itu dan ikut bergabung untuk memberikan semangat kepada Augie. This is the map. Have marks on our face. I have this ring. How was your day? My day. Sementara itu di sisi lain, Olivia mulai merasa terabaikan karena posisinya berbeda dengan Augie yang begitu mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Namun hal itu tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayangnya kepada adik laki-lakinya itu. Karena di masa pertumbuhannya, Olivia berjuang sendiri tanpa meminta bantuan dan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Dan semenjak neneknya meninggal, Olivia merasa bahwa hanya Miranda lah satu-satunya orang yang berada bersamanya. Miranda sendiri adalah sahabat baiknya Olivia, namun entah kenapa Miranda mulai menjauhi atau menjaga jarak dengannya. Tidak hanya itu, Miranda juga merubah penampilannya mulai dari mewarnai rambut. Dan hal itu dikarenakan Miranda sudah mendapatkan kelompok teman baru yang hits di sekolah. Tetapi untungnya, Olivia bertemu dengan seorang teman laki-laki bernama Justin yang merupakan anak seorang guru di sekolah tersebut. Justin pun menyarankan agar Olivia bergabung dengan grup drama di sekolah. Walaupun pada awalnya Olivia sempat ragu, tapi akhirnya Olivia mau ikut bergabung dengan grup drama sekolah. Sementara itu di tempat lain, Augie mulai menjalin persahabatannya dengan Jack setelah dirinya membantu Jack dalam ujian. Kemudian Augie juga mengundang Jack untuk datang ke rumah untuk belajar bersama. Namun pada kenyataannya mereka bukan belajar, melainkan asik bermain seharian. Dan mulai saat itulah Jack sudah mulai terbiasa bermain di rumahnya Augie bersama dengan Ned, ayahnya Augie, yang kini juga sudah akrab dengannya. Science, you can come to my house after school. A pillowcase of candy versus 2 weeks off school. Di sisi lain, Olivia mulai melakukan pendekatan dengan Justin, tapi Olivia berbohong mengenai statusnya di keluarga dengan mengaku sebagai anak tunggal. Suatu hari, Olivia baru saja tiba di rumah, yang dimana kedatangannya itu disambut oleh pertanyaan dari Isabel, karena Olivia sudah pulang terlambat dari biasanya. Olivia pun berkata bahwa dirinya telah pergi ke Pulau Coney, yang dimana dahulu neneknya biasa membawa dirinya ke sana. Isabel pun merasa bahwa Olivia diabaikan olehnya, dan oleh karena itu, Isabel memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di akhir pekan perayaan Halloween. Acara Halloween pun tiba, di mana Augie datang ke sekolah menggunakan kostum berwajah hantu untuk ikut berpartisipasi merayakan perayaan Halloween. Hari itu membuat perasaan Augie senang karena Augie merasa bahwa dirinya bisa bebas melewati lingkungan sekolah dengan perasaan optimis tanpa takut dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Tapi semua itu berubah seketika pada saat Augie tiba di dalam kelas. Bak disambar petir di siang hari, Augie harus melihat dan mendengar percakapan antara Jack yang berbicara dengan Julian, Amos, Miles dan juga Henry, yang dimana di dalam percakapan itu Jack mengolok-olok Augie dan berkata bahwa jikalau Jack ada di posisinya Augie, maka dirinya akan mengakhiri hidupnya. Ternyata selama ini Jack hanya berpura-pura baik kepada Augie, dan Jack menggibahi Augie di belakangnya karena Jack tidak mengetahui bahwa Augie telah tiba di dalam kelas dengan menggunakan kostum wajah hantu. Augie pun segera pergi dari ruangan kelas, yang dimana pada saat di koridor kelas dirinya berpapasan langsung dengan Mr. Tussman. Mr. Tussman yang mengetahui bahwa Augie tidak baik-baik saja langsung mencoba untuk menghubungi Isabel agar segera pergi menjemput anaknya di sekolah. Hal itu membuat Isabel harus pergi meninggalkan acara quality time bersama dengan Olivia. Semenjak saat itu, Augie terus mengurung diri dan menangis di dalam kamar. Melihat hal itu, Olivia mencoba untuk menghiburnya dan mengatakan bahwa anak normal juga memiliki masa sulit dan hari yang buruk di sekolah, sama seperti dirinya yang ditinggalkan pergi oleh sahabatnya. Kemudian,
Olivia dan Augie memutuskan untuk pergi merayakan Halloween bersama-sama. When a person accidentally touches you, do they call it the plague? What? You didn't. Shocker. All my Halloween candy. All right, I'll let you have all my candy. Sejak hari itu dan seterusnya, Augie mulai menghindari Jack. Jack yang merasa ada yang aneh dari Augie pun mulai menanyakannya. Tetapi Augie menolak untuk berbicara dengan Jack. Pada saat jam makan siang, Augie pun terlihat duduk sendirian di kantin sambil menikmati makanannya. Tiba-tiba datanglah gadis bernama Summer, yang dimana Summer memutuskan untuk menemani Augie makan siang. Karena Augie trauma kepada Jack, akhirnya Augie pun menjadi curiga kepada Summer akan berniat jahat kepadanya. Tetapi Summer meyakinkan bahwa dirinya hanya ingin berkenalan dan berteman dengan Augie saja. Kemudian Summer pun bertanya mengenai Jack, yang dimana Augie menceritakan bahwa Jack telah berkhianat kepadanya. Hear that. I like being accused of things, okay? Okay, I'm sorry. But you'll get the plague. Sementara itu di sekolahnya Olivia, terdengar kabar bahwa Miranda dan Justin terpilih sebagai peran utama untuk produksi drama sekolah di kota. Sementara itu Olivia sendiri hanya mendapatkan peran pengganti Miranda. Tetapi sepertinya Olivia di sini mulai berkencan dengan Justin. Dan pada saat itu, Olivia memberitahukan Justin mengenai adik laki-lakinya itu. Tidak hanya itu, Olivia pun membawa Justin ke rumah untuk dikenalkan secara langsung kepada ibu dan Augie. Di sini, Justin pun mengerti kenapa Olivia berkata bohong pada saat di awal perkenalannya. Dan Justin juga memperlakukan Augie dengan baik. Semenjak saat itu, Olivia dan Justin mulai melanjutkan kehidupan asmaranya. Tanpa disadari, Miranda mengawasinya dan merasa menyesal karena telah menjauhi Olivia. Oleh karena itu, Miranda menghubungi Augie untuk mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Olivia dan menyesal telah menjauhinya. Singkat cerita, liburan sekolah pun tiba, di mana Augie menjadi sangat dekat dengan Summer. Dan Jack juga mencoba untuk menyapa dan berbicara kepada Augie, tetapi Augie sepertinya tidak ingin berbicara dan berhubungan kembali dengan Jack. Kembali ke sekolah, Jack pun mencoba untuk mendatangi Summer karena ingin mendapatkan sebuah jawaban dari perubahan sikapnya Augie yang menjauhi dirinya. Summer pun menjelaskan mengenai kejadian di hari Halloween, yang dimana Jack mengolok-olok Augie di belakangnya. Setelah itu, Jack pun menyadari kesalahan, dan pada saat pembagian kelompok Saint, Jack memutuskan untuk satu kelompok bersama dengan Augie. Julian pun menjadi marah dan menyusul Jack yang berjalan di koridor sekolah. Karena Julian tidak terima dengan perlakuannya Jack, akhirnya Julian mengejek Augie dan Jack dengan sebutan freak. Jack yang tersinggung dan tidak terima sontak langsung menghajar Julian dan perkelahian pun terjadi. Untung saja para guru segera melerainya, tetapi Jack mendapatkan sebuah hukuman skorsing selama 2 hari. Dan tidak hanya itu, Jack juga diperintahkan untuk membuat surat permintaan maaf yang ditunjukkan kepada kepala sekolah, yaitu Mr. Tussman. Karena Mr. Tussman tidak mentoleransi sebuah perkelahian, terlebih jika terjadi di dalam ruang lingkup sekolah. Itu peraturan yang berlaku, tetapi sepertinya Mr. Tussman mengerti alasan mengapa Jack melawan Julian, dan Mr. Tussman mendorong Jack untuk tetap menjadi anak yang baik. Jack juga meminta maaf kepada Augie dengan mengirimkan sebuah pesan di Minecraft, dan mereka pun berdamai. Sementara itu di sisi lain, Olivia yang ketahuan menyimpan rahasia, yaitu tidak memberitahukan mengenai pementasan drama kepada orang tuanya, membuat Ned dan Isabel kecewa dan bertanya. Semua itu Olivia lakukan bukan tanpa alasan, ya alasannya karena Olivia sadar orang tuanya sibuk dan tidak mempunyai waktu untuknya di sepanjang hidupnya. Karena Isabel dan Ned hanya berfokus kepada Augie. Setelah perdebatan antara ibu, ayah, dan anak perempuannya, akhirnya keluarga itu memutuskan untuk mendukung Olivia di pentas seni dramanya. Singkat cerita, hari pertunjukan pun tiba, yang dimana Miranda mengetahui bahwa keluarganya Olivia hadir untuk melihat pertunjukan. Dan Miranda pun berpura-pura sakit agar dirinya bisa digantikan oleh Olivia, yang dimana aksinya itu ditonton oleh keluarganya. Siapa sangka, Olivia berhasil menampilkan sebuah pertunjukan yang sangat haru dan bagus. Tepuk tangan pun dihadiahkan oleh para penonton kepadanya. Goodbye. And Papa. Goodbye to class.
Singkat cerita, Aogi dan Jack membuat sebuah kamera obscura untuk proyek sainsnya mereka di sekolah. Dan akhirnya proyek mereka berhasil, yang dimana mereka mendapatkan peringkat pertama dan penghargaan serta hadiah untuk juara pertama. Semenjak saat itu, Aogi dan Jack menjadi populer di sekolahnya dan di lingkaran pertemanannya pun mulai bertambah. Tetapi hal itu tidak membuat Julian dan gengnya menjadi respect kepada Aogi. Aogi tetap mendapatkan bulian dari Julian dan gengnya. Let's go. Suatu hari, Mr. Brown mendapati Aogi sedang memegang sebuah foto yang menempel di lokernya, di mana foto itu mengolok-olok Aogi. Mr. Brown pun menginterogasi Amos untuk mendapatkan informasi mengenai pelaku pembulian Aogi. Dan akhirnya, Mr. Brown mengadukan hal itu kepada Mr. Tussman tentang perilaku Julian. Akhirnya Mr. Tussman pun memanggil Julian bersama dengan orang tuanya untuk memberitahukan perilaku anaknya yang tidak memiliki rasa toleransi di lingkungan pertemanan di sekolahnya. Tetapi Mr. Tussman tetap teguh kepada pendiriannya untuk tidak menerima suap dan tidak takut terhadap ancaman dari kedua orang tuanya Julian. Setelah kejadian itu, Julian merasa bersalah dan meminta maaf kepada Mr. Tussman sebelum dirinya pergi dari sekolah bersama dengan kedua orang tuanya. Lantas Mr. Tussman pun menerima permintaan maaf dari Julian, tetapi dirinya tidak bisa mencegah keinginan orang tuanya Julian yang ingin memindahkan Julian dari sekolah tersebut. Singkat cerita, Ned dan Isabel pergi mengantarkan Aogi ke acara camping sekolah. Oleh karena itu, Ned dan Isabel akhirnya mempunyai waktu untuk berdua-duaan. Di acara dinernya mereka, Isabel memberitahu bahwa tesisnya telah selesai dibuat, dan Ned sendiri memberikan sebuah hadiah untuk Isabel. Sound joy. You finished your thesis? Let's get drunk. Give me the eyes. What's in here? Sementara itu di tempat perkempingan, Aogi dan Jack diganggu oleh sekelompok anak kelas 7 yang memusuhi mereka berdua. Seketika suasana pun menjadi semakin panas pada saat Aogi didorong oleh anggota kelompok itu. Tetapi Henry, Miles, dan Amos datang untuk menolong mereka berdua. Kelompok anak kelas 7 pun akhirnya dipukul mundur dan pergi meninggalkan Aogi bersama teman-temannya. Look at his face. He's a freak. Jesus. Just go! Kemudian, Aogi pun menjadi terharu dan bahagia karena mendapatkan pertolongan dari teman-temannya yang dahulu pernah membulinya. Setelah camping selesai, Aogi pun pulang dan disambut oleh Isabel, yang dimana Isabel khawatir karena kondisi luka di bagian tubuhnya Aogi. Guess what? I got in a fight. Oh my God, you're bleeding. A vibe like maybe you won. Singkat cerita, tidak terasa kelulusan pun tiba, di mana Aogi mendapatkan sebuah penghargaan atas kekuatan dan keberaniannya selama bersekolah di situ. Aogi pun berpidato dan selama pidatonya, Aogi tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang telah mendaftarkan dirinya untuk bersekolah di sekolah umum. Aogi juga mengatakan bahwa ibunya benar-benar luar biasa. It's kind of the point. And we all deserve a standing ovation. Teachers do. My sister does. Maybe if we knew what other people were thinking, we know that. And my mom does. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Jadi di film ini, pesan moral yang bisa kita dapatkan yaitu jangan pernah membuli siapapun dari kekurangannya, karena yang sempurna hanyalah milik Sang Pencipta. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.